Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, santri putri Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Al-Hikam adalah kitab yang berisi tentang jalan bagi orang-orang yang menempuh tasawuf. Jadi perlu pendalaman materi, pendalaman penerimaan dalam membaca hikmah-hikmah yang ada di Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini saya akan membahas mengenai keinginan yang kuat itu tidak akan mampu menembus dinding takdir Allah Ta'ala. Sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Jadi setiap muslim diwajibkan untuk berusaha atau berikhtiar sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwa usaha walaupun dilakukan dengan sekuat apapun mempunyai pengaruh yang besar jika tidak memberi faedah apa-apa ketika itu bertentangan dengan kodrat atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebagai contoh, tidak boleh seseorang yang mempunyai usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, mencuri. Dia ingin mendapatkan rezeki, tapi dengan usaha yang haram. Usahanya itu kita bisa katakan mencuri. Lalu dia berargumentasi. Argumentasi dia adalah mencari rezeki itu kan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak senang dengan orang yang menganggur. Orang ini harus menaati nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menasihati, apakah benar bahwa usaha itu adalah sumber rezekimu? Maksudnya, apakah mencuri itu menjadi sumber rezekimu? Dan sebab yang hakiki untuk mendapatkan kenikmatan. Apakah dengan mencuri, kamu bisa mendapatkan rezeki yang banyak hingga kamu merasakan kenikmatan dunia? Itu maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini adalah anggapan yang salah, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat 58 yang berbunyi, Innallaha war-razzaqu bil quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mampu memberikan rezeki kepada umatnya. Usaha dengan cara yang haram, mencuri tadi, itu tidak bisa disebut sebagai sumber mencari rezeki. Dan orang itu tidak bisa membenarkan bahwa usaha yang telah dilakukan itu usaha yang benar. Karena ini bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Juga disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi, Innama ta'buduna min dunillah awsana wa tahdukuna ifka innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtahu indallah indallahi rizqa wa'buduhu washkurullah ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya ayat ini itu menjelaskan rezeki yang tertulis dalam qada Allah tidak akan didapat kecuali seperti yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, jika Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahwa seseorang itu akan menjadi kaya, maka apapun pekerjaan yang dilakukan, pasti dia akan menjadi kaya. Dan kalau Allah Ta'ala telah mentakdirkannya menjadi seorang yang miskin, maka apapun yang dilakukan dia akan tetap menjadi fakir atau miskin. Karena
itu telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah taala dalam keadaan apapun dia akan tenang dan bahagia. Ketika dia berjuang mencari rezeki Allah, kemudian menjadi kaya atau berhasil, maka dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi rezeki ini kepadaku. Alhamdulillah aku mendapatkan apa yang telah aku minta. Dia akan memuji Allah Ta'ala. Tapi kalau usaha yang dilakukannya, usaha mencari rezeki misalnya, dilakukannya itu tidak membuahkan hasil, dia tetap fakir, dia akan mengembalikan kepada qadar Allah. Oh, ini mungkin ketentuanku, aku belum berhasil kali ini, aku belum bisa kaya hari ini, aku masih seperti ini, tapi aku cukup. Dia tidak akan menyalahkan Allah. Gusti Allah adil, kok aku tetap miskin, aku usaha. Itu jika kita mengimani qadar dan qadar Allah, kita tidak akan merasa mengucilkan Allah. Alhasil, seorang mukmin akan selamat dari kegundahan hati yang menimpa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita jika telah mengimani qada dan qadar Allah, kita tidak akan merasa gundah, tidak akan galau, tidak akan kecewa dengan hasil yang telah ditentukan oleh Allah dari usaha yang telah kita lakukan. Mungkin itu adalah hikmah dari Al-Hikam yang saya sampaikan hari ini, kesempatan ini, tentang keinginan yang kuat itu tidak akan mampu menembus dinding takdir Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Mau tanya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau semuanya itu sudah ditentukan, jadi kita udah nggak perlu usaha dong. Kan nanti kalau usaha sia-sia, kan udah ditentukan. Itu gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya bukan maksud kita tidak usah usaha karena udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa setiap muslim itu harus berusaha, berikhtiar sesuai dengan hukum Allah. Semua udah diatur dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Sekarang saya mau balik tanya, apakah kalian sudah tahu qadar Allah seperti apa? Apakah Anda tahu, oh nanti saya bakal gini, nanti saya bakal gini? Kita kan belum tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kita itu hanya menjalankan peran di dunia ini, harus berusaha semaksimal mungkin, menjalankan sesuatu sesuai tujuan yang kita kan mesti ingin mempunyai akhir yang baik. Kita mesti harus berusaha. Aku punya keinginan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walaupun kalian tidak tahu itu akan berhasil atau tidak, tapi kita kan sudah berusaha dulu. Soalnya kita belum tahu ketentuan kita itu seperti apa. Kalau kita tidak melakukan usaha apapun, berarti sia-sia hidup kamu di dunia. Karena orang yang tidak bermanfaat itu akan tidak ada nilainya di dunia ini. Kita tetap harus berusaha, walaupun nanti hasilnya Allah Ta'ala yang menentukan. Qadar itu bisa dirubah jika kita berusaha dengan tekun. Yang dimaksud ketentuan Allah di sini, jika kalian melakukan usaha itu bertentangan dengan hukum Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia mencari rezeki, dia berusaha untuk mendapatkan rezeki, tapi dengan cara yang haram, yaitu mencuri. Itu yang dimaksud jangan punya keinginan yang kuat jika tidak akan mampu menembus dinding Allah. Jadi kamu itu kalau usaha ya usaha yang tenanan, yang sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan mudah menyerah. Itu yang penting yakin bahwa ini karena Allah Ta'ala. Kalau aku berhasil nanti berarti ini karena Allah Ta'ala. Kalau aku gagal nanti berarti ini emang ketentuan dari Allah Ta'ala. Saya mau bertanya, jika ada firman Allah yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika dia tidak mengubahnya sendiri, apakah itu bertentangan dengan yang Anda sampaikan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bukan bertentangan, malah firman Allah Ta'ala tadi itu mendukung atau berhubungan dengan apa yang saya sampaikan. Benar ada firman Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali orang itu merubahnya sendiri, yaitu dengan melakukan usaha. Itu
malah jawaban dari pertanyaan nomor 1, apakah tidak harus usaha? Ada dia ketentuan. Allah aja menyuruh kita untuk tetap berusaha jika kita ingin merubah. Ini itu pengamalan dari hikmah ini dalam kitab Al-Hikam adalah kalian bisa menerima hasil apapun dari usaha yang telah dilakukan. Jadi kalian tidak mengucilkan Allah. Oh, kok aku sudah melakukan usaha yang sangat kuat, sangat tekun, tapi hasilnya cuma gini-gini aja. Hikmah dari Al-Hikam ini menuntun kita untuk menerima hasil apapun yang telah ditentukan oleh Allah dengan lapang dada. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian telah mempunyai tekad yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya, kalian kalau sudah usaha, kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Karena hasil apapun yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi gini, kalau kalian sudah berusaha dan kalian berhasil, jangan sekali-kali kalian itu aku berhasil, ini karena aku tekun, karena aku pintar belajar, karena aku bisa bersosialisasi, karena aku punya relasi yang banyak. Bukan karena kamu yang pintar, kamu yang punya relasi banyak, tapi Allah Ta'ala yang memudahkan jalanmu untuk menempuh apa yang kamu inginkan. Jadi kembalikan kepada Allah, hasil yang baik maupun hasil yang buruk itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun kalian gagal, kalian tidak akan merasakan kecewa, tidak akan menyalahkan Allah. Ya Allah, Gusti Allah adil. Kok aku gak iso koyo DE? Kok aku gak iso menang? Kok aku gak iso seperti itu? Dan kesalahan-kesalahan memunculkan Allah lainnya. Hikmah ini menuntun kita untuk selalu sadar bahwa usaha apapun yang telah kita lakukan akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Baik hasil yang baik maupun hasil yang buruk itu adalah ketentuan dari Allah Ta'ala. Dan kita akan menjadi tenang dan menerima apa adanya hasil dari apa yang telah kita upayakan. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Baiklah. Sekian yang saya sampaikan. Semoga hikmah kali ini bisa menambah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, selalu sadar bahwa kita di dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali karena Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.